Halo teman-teman, jumpa lagi dengan channelnya Hobi Nginep, channel yang selalu membahas review hotel, tempat wisata, dan kuliner enak di sekitar tempat wisata. Jangan lupa untuk like and subscribe akunnya Hobi Nginep. And happy watching! Hai. Oke, kita lanjut trip kita ke bagian yang kedua ini ya. Buat teman-teman yang belum nonton part 1 bisa nonton dulu ya. Dan informasi, akses rute dan situasi kondisi di jalan dari Tangerang menuju ke Sewarna semua ada di video bagian 1 ya. Next kita lanjut. Nah, setelah naik ojek ini akhirnya kita sampai juga di penginapannya. Kita sampai itu sekitar jam 12 malam, makanya untuk suasananya udah sepi banget ya karena rata-rata udah pada istirahat semua. Dan ini dia nih untuk suasana di dalam penginapannya. Udah ada 2 kasur, terus juga ada smart TV dan air mineral yang udah disediain juga. Itu bentuknya tuh galon. Nah, untuk kamar mandi serta kamar tidurnya tuh semua overall tuh bersih dan gak bau juga. Dan ini untuk suasana di kamar sebelahnya lagi. Kita tuh pesen kamarnya tipe villa. Kemudian ini kita semua lagi kumpul di depan homestay-nya karena memang capek banget ya dari rumah sampai di Sewarna ini tuh kurang lebih kita menempuh 6 jam perjalanan. Ya ada yang ngobrol, ada juga yang ngopi, ada juga yang makan. Yang pasti makan itu udah pasti karena pasti kelaparan karena kita jaraknya jauh dan juga ini juga tengah malam. Nah pokoknya seru lah ya, momen kayak gini tuh nggak bakal kita dapetin kalau nggak pas lagi libur sekolah karena memang kan timingnya tuh pas kalau lagi libur sekolah. Dan selamat pagi dari Sewarna. Pagi ini tuh sekitar jam 6 pagi kita udah bangun. Dan ini nih pemandangan pantai plus bukit dari Sewarna dari kamar kita. Bilanya aduh syahdu banget ya pagi-pagi gini lihat pantai dan gugusan bukit-bukit. Halo teman-teman, selamat pagi. Aduh, ini muka masih muka bantal, tapi karena memang kita baru bangun ya, karena kita baru sampai villa itu setengah 12 malam. Nah, ini kita memilih untuk ke Sewarna pada saat musim liburan anak sekolah. Jadi biar apa? Anak-anak bisa bermain pantai dan anti mainstream, ya kan? Nah, untuk dari perjalanan kita itu dari rumah itu sekitar 5-6 jaman baru sampai ke tempat villanya. Untuk villa yang kita sewa ini adalah Sewarna Bim Bim Homestay Villa. Nah, ini pas banget posisinya kurang lebih 100 meter dari Pantai Tanjung Layar. Untuk tiket masuk dari Pantai Tanjung Layar itu 10.000 dan ini kita itu parkir mobilnya di luar. Jadi nanti kita dari parkir mobil itu kita masih bisa menempuh jarak kurang lebih 200 meter lah untuk ke villanya itu. Jadi emang itu semua sih. Jadi nggak cuma villa Sewarna Bim Bim doang. Jadi memang hampir semua villa memang mereka tuh karena emang akses jalannya tuh nggak bisa dilewatin untuk mobil. Nah, untuk view Pak dari villanya itu ada 2. Jadi ada yang ocean view, ada yang sawah. Kalau ini untuk view yang sawah. Tuh. Kalau kita dapatnya yang view sawah. Nah, untuk yang view ocean view tuh cakep banget. Nanti kalian harus lihat videonya. Pokoknya buat temen-temen yang mau jalan-jalan virtual dan dapat info seputar wisata serta hotel di sini dan juga villa, kalian juga harus tetap stay tune di channel YouTube kita. Oke, stay you, bye-bye. Jadi untuk penginapannya ini kita pesennya lewat Traveloka, lewat travel agent. Kalian juga bisa cek di tiket.com juga. Sebenarnya kalau kita mau pesen lewatnya out of the box itu tuh banyak banget pilihan. Cuman karena memang kita kan jauh ya, takutnya udah sampai tempat, udah jauh-jauh itu nggak dapet tempat buat istirahat. Makanya ya udah, jadi kita pesen aja lewat Traveloka dan nongol Sewarna Bim Bim. Dan menurut aku kalian juga harus cobain kesini. Jadi kalian nggak perlu khawatir untuk penginapannya juga nyaman. Dan ini dia nih penampakan homestay kita di pagi hari ini. Kita sengaja tag videonya pagi ini karena kalau semalam tuh langsung kita tag kan kurang jelas juga karena gelap. Nah, jadi pas kita nginep di sini itu juga ada beberapa rombongan bule gitu. Memang homestay ini tuh cocok banget buat kita bawa keluarga besar di sini karena nggak cuma homestaynya doang yang kita disediain, tapi juga ada gazebo itu juga buat duduk-duduk santai di sini.
Oke, pagi ini kita akan masak-masak ya. Nah, ini kita sengaja pas kemarin pesen homestay itu kita nggak sarapan karena kemarin saudara-saudara itu bilang pada mau masak-masak di Sawarna. Ya, kapan lagi kan kita kumpul-kumpul sembari masak besar bareng keluarga kayak gini. Nah, untuk masaknya kita bagi-bagi tugas untuk ibu-ibu ngurusin bumbu-bumbu di dapur dan untuk bapak-bapaknya nih untuk bagian pembakarannya. Kalau lagi kumpul-kumpul kayak gini tuh emang kita harus bagi tugas jadi biar cepet juga masaknya. Jadi tuh di Bim Bim Homestay ini tuh dia menyediakan dapur juga, ada tempat penyimpanannya, freezer, kulkas juga ada. Jadi menurut aku worth it banget kalau kita bawa keluarga besar di sini. Nah, ini dia menu makan kita pagi ini. Oke, nah ini untuk pemandangan dari dapurnya itu Bim Bim Homestay itu yaitu sawah dan bukit-bukit yang bikin adem. Ini kita mau sarapan dulu ya teman-teman. Sarapan yang udah disediain sama tim masak-masak. Halo teman-teman, ini kita mau menuju pantai Tanjung Layar yang ada tulisannya Tanjung Layar, yang pantainya tuh ada 2 bukit gitu. Jadi dari penginapan kita itu dari Sawarna Bim Bim itu kurang lebih 700 meter untuk jalan kaki. Jadi kalau buat kalian yang bawa motor, kendaraan bermotor itu gampang banget malah aksesnya karena kita parkir di depan, jadi kita jalan kaki. Dan menurut aku di sini juga banyak banget penginapan. Jadi buat kalian yang dari jauh-jauh pengen main di Pantai Sawarna, kalian nggak perlu khawatir bahwa penginapan di sini juga banyak dengan berbagai macam pilihan dari harga. Nah, ini panjang perjalanan tuh kita udah di pinggir pantai ya, pesisir. Seru banget, pokoknya kalian stay tune di channel YouTube kita. Bye bye. Nah, sepanjang jalur penginapan kita menuju ke Batu Layar ini tuh banyak banget penginapan ya teman-teman. Cuman ini tuh kurang cocok kalau kita misalnya bawa keluarga besar yang lebih dari 15 orang gitu. Karena ini tuh kecil-kecil dan gak sebesar yang Bim Bim tadi. Dan juga ada beberapa warung makan di pinggir pantainya itu, jadi kalau kita buat cari makan juga enak. Dan finally kita udah sampai di Pantai Tanjung Layar. Nah, ini ikonnya dari Pantai Sawarna tuh ada 2 batu yang ada di belakang yang besar. Nah, itu kalian harus foto di sini. Kayaknya kalau kalian ke Sawarna tapi kalian nggak foto di sini tuh kayaknya belum lengkap. Nah, ini ikoniknya dan ini tuh sudah free ya, sudah gratis karena dengan tiket masuk kita yang tadi malam. Jadi tuh untuk suasananya juga udah rame, udah padat. Banyak juga tempat buat duduk-duduk santai di sini. Jadi kalian nggak perlu khawatir kalau bakal buat nyari makanan atau minuman, juga di sini udah ada semua. Ini dari view-nya, keren banget. Jadi kalau kalian udah sampai di tulisan Tanjung Layar ini, teman-teman bisa lakuin banyak banget aktivitas ya. Ada yang bisa main air sambil cari kerang, ada juga yang jajan, terus juga ada juga yang bengong sambil liatin laut. Ya pokoknya bebas deh kalian mau ngapain di sini. Nah, ini tuh juga ada papan informasi bagaimana terjadinya Pantai Tanjung Layar Sawarna ini. Kemarin di sini anakku nyari keong sama abangnya karena memang ini pantainya tuh nggak bisa juga buat berenang untuk Tanjung Layar ini, dan aku di sini ya sambil menikmati pemandangan. Ada juga yang camping di sini. Aku pesen kelapa muda jadi santai-santai sambil ngeliatin anak main. Nah, setelah puas foto-foto dan aktivitas di Tanjung Layar, selanjutnya kita mau ke Pantai Sawarnanya nih. Jadi dari Tanjung Layar ke Pantai Sawarna ini nggak jauh ya, paling 200 meteran doang, karena memang tetanggaan gitu tepatnya. Di sini tuh bebas sih mau ngapain aja ya, main pasir di pantai, dan juga di sini tuh juga banyak juga yang camping. Kalau aku mau main pasir nih sama anakku nih, yang paling kecil nih.
Jadi pasir di Sawarna ini tuh bener-bener masih putih banget, dan juga air lautnya itu tuh bener-bener bening karena memang kan tersaring oleh karangnya, tapi bener-bener bening dan bener-bener biru. Dan pas banget juga pas kita ke sana itu lagi cuacanya lagi bagus banget, jadi nggak mendung tapi cerah, jadi langitnya juga cerah, lautnya juga bagus, jadi pas banget, perpaduan yang pas. Oke, kita mau ikutan nyemplung nih, main air di pantai. Jadi di pantai Sawarna ini tuh ada dua tempat buat berenang. Jadi satunya yang aku berenangin dan satunya nanti sebelah kanan. Nah, untuk yang di sebelah kanan itu pasirnya banyak, jadi airnya juga bening banget. Cuman pas kita ke situ ombaknya lagi gede. Jadi karena aku bawa anak-anak, ya lebih baik berenang di sekitar sini aja. Jadi biar lebih aman juga. Nah, untuk yang ayahnya sama pakde-pakdenya ini, jadi mereka berenang yang di bagian yang ombak besar begitu. Ya nggak apa-apa lah kalau cowok-cowok mah ya. Yang penting anak-anak aman dulu nih, bisa main pasir pantai tapi juga mereka aman. Nah, ini juga nih, jadi di sela-sela karangnya tuh juga ada ikan yang berenang. Jadi ikannya kecil-kecil berenang, itu lucu-lucu banget ikan-ikannya, kayak berasa di akuarium ya. Oke, dan sekian review kita dari Sawarna dan Tanjung Layar serta Homestay Bim Bim. Terima kasih yang sudah menonton. See you, bye-bye.